Shalom sahabat Sekdi dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya, Ira Gloria. Saya ingin pada hari ini bersama-sama kita membahas tentang kebenaran Alkitab, beberapa hal yang menjadi kebingungan, khususnya anak-anak remaja, orang percaya bingung tentang hal-hal ini. Beberapa saya bertemu dengan murid saya juga mempertanyakan hal yang sama. Nah, saya ingin membahasnya lewat channel ini, kiranya boleh menjadi berkat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapak, kami boleh bertemu lagi dalam channel Sekdi yang ada, meskipun lewat channel YouTube, tapi kami percaya setiap kami ingin bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi kebingungan kami tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami, mencerahkan pikiran kami supaya kami jangan salah berpikir Tuhan, dan kami boleh dituntun kepada kebenaran Tuhan sehingga kami boleh menyembah Allah yang benar, Allah yang membawa kami kepada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, pimpinlah setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan, setiap pendengar, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, kebenaran firman Tuhan disingkapkan, bahkan setiap kami mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Permuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sahabat Saikdi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan hari ini yang ditanyakan oleh beberapa remaja. Ya, yang pertama, banyak remaja bertanya, Bu, kenapa saya harus percaya kepada Tuhan yang ditulis dalam Alkitab? Kenapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus? Begitu banyak ajaran tentang Tuhan dari setiap agama. Lalu kenapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita berpikir. Ya, saya setuju. Semua agama pasti mengajarkan hal yang benar, ya, tentang Tuhan. Nah, tapi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pemikiran kepada setiap kita yang ada di sini. Ya, Tuhan manakah yang benar? Saudara yang terkasih, setujukah kita ketika kita berpikir di dunia ini ada beberapa Allah? Semua Tuhan dalam agama itu benar. Semua Tuhan itu satu sebenarnya. Nah, setuju nggak kita berpikir demikian? Jika iya, mari kita berpikir. Jika Tuhan itu banyak, ya. Nah, apakah Tuhan-Tuhan ini mengajarkan hal yang sama? Nah, apakah ajaran di dalam Tuhan-Tuhan yang diajarkan di dalam beberapa agama ini sama? Nah, saya mau mengajak kita berpikir demikian. Ya, Tuhan mana yang benar? Tentu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan sangat teratur. Setuju ya? Saya sangat takjub kepada Tuhan. Ini belum berbicara mengenai Tuhan yang mana. Tapi saya sangat takjub kepada Tuhan, kenapa? Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini sangat teratur. Contohnya saja, ukuran bumi dengan matahari jaraknya pas. Jika terlalu depan, maka bumi bisa terbakar. Terlalu belakang, bisa kehidupan tidak berjalan normal. Perputaran yang terjadi, rotasi yang terjadi tepat. Nah, saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sangat teratur, sangat tertib. Jelas ya? Tentu Tuhan punya pemikiran yang sangat tertib, yang sangat teratur. Ya, kita bisa hidup satu hari 24 jam dengan sangat teratur. Jadi Allah sesungguhnya adalah Allah yang memiliki pemikiran yang teratur, pemikiran yang bersih, pemikiran yang cerdas. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, lalu ketika kita mempelajari tentang Tuhan, Tuhan saya ingin percaya kepada Tuhan yang benar. Nah, apa yang kita bisa lihat? Tuhan mana yang benar? Yang pertama yang saya mau ajak saudara berpikir adalah, mari berpikir mengenai Tuhan yang mengajarkan tentang sorga. Nah, apakah sorga yang diajarkannya adalah sorga yang kudus, sorga yang suci? Jika di dalam sorga yang diajarkan oleh Tuhan, itu ada hal-hal yang berbau tidak suci, apakah benar itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang teratur, Tuhan yang tertib, Tuhan yang bersih? Yang pertama, coba pikirkan mengenai ajaran tentang sorga yang diajarkan oleh Tuhan yang kita sembah saat ini. Nah, yang kedua, ya, mari kita memikirkan tentang ajaran yang disampaikan oleh Tuhan yang kita sembah.
Apakah semua ajarannya itu mendatangkan keteraturan dalam hidup kita? Ya, atau menjadikan masalah? Sekali lagi, yang namanya Tuhan pasti kudus. Yang namanya Tuhan pasti teratur. Yang namanya Tuhan pasti bersih. Amin. Nah, saat ini saya izinkan saya untuk menyampaikan tentang Tuhan yang saya percayai yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, saya ingin menjelaskan mengenai Allah di dalam Alkitab. Mengapa saya sendiri percaya dengan Allah yang diceritakan di dalam Alkitab? Ya, nah begini ceritanya. Di dalam Alkitab menceritakan awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, segala sesuatu Tuhan ciptakan dengan teratur selama 6 hari. Hari ketujuh kemudian Tuhan beristirahat, lalu Tuhan menguduskan semua hari. Nah, termasuk di dalamnya Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Ya. Kemudian ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa Tuhan ciptakan di sebuah taman yang indah di bumi ini namanya Taman Eden. Ya. Lalu kemudian Tuhan hanya memberikan satu saja perintah larangan kepada Adam dan Hawa. Perintahnya demikian. Adam, semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kamu makan, kecuali satu. Ada pohon di tengah-tengah taman yang namanya pohon pengetahuan. Nah, ketika engkau makan buah pohon dari pengetahuan itu, engkau akan mati. Nah, hanya satu perintah yang Allah sampaikan kepada Adam, manusia pertama pada waktu itu di Taman Eden. Jelas ya? Semuanya boleh dimakan, semua buah pohon boleh dimakan. Ya, cuman satu yang tidak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Alkitab pasal yang ketiga, ada ular yang menggodai Hawa. Ya, Hawa sedang bersama-sama Adam pada waktu itu di Taman Eden. Lalu kemudian si ular ya menggoda dengan pemikiran-pemikiran kepada Hawa dan Hawa mendengarkan. Hawa dipancing oleh ular untuk curiga kepada Allah. Oh, kamu itu dilarang makan buah pohon pengetahuan supaya kamu itu tidak menjadi sama dengan Allah. Jelas ya. Jadi ular membuat Hawa itu mencoba untuk mencurigai Allah, ya, bahwa sebenarnya Allah tidak mau manusia seperti dia. Nah, saudara yang terkasih, akhirnya Hawa terbujuk oleh godaan ular, ya. Lalu dia mulai berbicara kepada suaminya Adam, dan akhirnya mereka makan buah pohon pengetahuan itu. Allah adalah Allah yang konsisten. Setelah mereka makan, seperti yang Allah katakan, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Ya, maka ketika mereka makan, hukuman harus dinyatakan. Tetapi saudara yang terkasih, ya, mati di sini berbicara mengenai mati fisik. Mereka akan mati. Nah, kita kembali kepada di awal penciptaan. Ya, di awal penciptaan, kalau kita membaca dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-15, 16. Ya, saya akan bacakan menurut Alkitab, ayat 15-16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, perhatikan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat yang ke-9, perhatikan sebelumnya ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat ya, di dalam Taman Eden ada 2 buah pohon ya yang ditulis namanya, yaitu pohon kehidupan yang pertama, yang kedua pohon pengetahuan. Ya. Nah, ternyata kalau kita baca lagi di Kejadian pasal 3, jika Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya. Ya, tapi ketika mereka makan buah pohon pengetahuan, mereka akan mati. Pada akhirnya Adam dan Hawa, oleh karena godaan ular, mereka memilih makan buah pohon pengetahuan, maka mereka mati. Akhirnya, secara fisik, Adam dan Hawa akan mati, lalu mereka akan masuk dalam kematian kekal. Nah, saudara, ini hal yang sangat logis, ya. Manusia berbuat dosa, ada hukuman yang ditanggung, ya. Lalu manusia harus mengambil akibat dari hukuman itu. Tetapi saudara, Alkitab mencatat
bahwa kemudian karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah tidak membiarkan manusia itu menanggung dosa yang harus mereka tanggung, yaitu kematian, khususnya kematian kekekalan. Nah, logisnya begini, saya mengajak saudara berpikir begini. Lebih logis yang mana? Apakah bisa manusia menjadi Allah? Manusia, saya, kita bisa nggak jadi Allah? Atau lebih mungkin yang mana? Allah bisa nggak jadi manusia? Setuju? Nah, bisa nggak manusia, saya ini terbatas, ya, menjadi Allah yang tidak terbatas? Atau lebih mungkin mana? Allah yang tidak terbatas menjadi saya manusia yang terbatas. Setuju ya? Alkitab mengajarkan, karena kasih Allah yang begitu besar, maka kemudian Allah merancangkan karya keselamatan bagi manusia. Ya, hukuman manusia adalah mati dalam kematian kekal. Allah ingin menggantikan hukuman manusia itu menjadi Dia yang mati. Tapi pertanyaannya, apakah Allah bisa mati? Tidak, Allah kekal. Lalu bagaimana caranya Dia bisa menanggung hukuman dosa kita? Nah, Dia harus menjadi manusia. Itulah alasannya kenapa Allah menjadi manusia. Karena Allah harus mati. Dia mau mati untuk menggantikan hukuman kita manusia. Itu kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sudah menanggung setiap hukuman dosa kita. Itulah kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat logis. Saya tidak bisa ke sorga. Saya tidak tahu jalan ke sorga. Saya bukan Allah. Tapi yang logis adalah Allah menjadi manusia. Lalu Dia mati menggantikan dosa manusia. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Karena Tuhan sudah menggantikan hukuman kita. Di kayu salib, bahkan sampai Dia masuk ke alam maut. Menggantikan hukuman kita. Saudara, bagi saudara yang masih bingung, yang manakah Tuhan yang harus saya sembah? Saat ini saya mau menyampaikan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang benar. Segala ajaran dalam Alkitab itu sangat logis. Ya, Tuhan menjadi manusia sangat bisa. Manusia menjadi Tuhan, bagaimana caranya? Setuju ya? Nah, pertanyaan pertama, kenapa saya harus percaya kepada Tuhan di dalam Alkitab? Menurut saya, karena itu Tuhan yang benar. Ajarannya mengenai sorga sangat kudus. Ajarannya mengenai kehidupan dalam hukum Taurat sangat adil, sangat benar, sangat membantu kita manusia yang rentan dalam dosa. Lalu ajaran mengenai keselamatan sangat logis. Kita manusia tidak bisa sehari pun tidak berbuat dosa. Kita manusia tidak bisa mencapai sorga. Kita manusia tidak bisa menanggung hukuman dosa kita. Karena itu Tuhan datang menjadi manusia. Dia menjadi daging yang terbatas supaya Dia bisa mati. Supaya kamu dan saya, kita semua diselamatkan yang percaya kepadanya. Pertanyaan pertama, saya berharap ini boleh menjawab ya setiap kita yang mendengarkannya. Pertanyaan kedua, yang sering sekali remaja tanyakan adalah, nah ini dia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir oleh Allah. Ya, saya akan bacakan pasal 3. Ya. Nah, pasal yang ketiga, manusia diusir dari Taman Eden. Bukan dari bumi ya, bumi luas. Tapi Tuhan khususkan Taman Eden pada waktu pertama itu untuk manusia tinggal di situ. Ketika mereka berdosa, Tuhan usir keluar. Lalu yang menarik di sini adalah, saya akan bacakan ayat yang ke-23. Ayat yang ke-22. Ya, dari 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang terkasih, banyak remaja bingung. Bu, kalau misalnya Tuhan mengasihi manusia, kenapa? Kenapa? Apa alasannya Tuhan menutup jalan kepada pohon kehidupan? Ya, kenapa Tuhan menutup jalan? Tuhan menggunakan keruk lagi. Apa itu keruk? Keruk itu malaikat. Ya, Tuhan menaruh malaikat menjaga Taman Eden supaya manusia jangan makan pohon kehidupan. Kenapa? Nah, saya ingin menjawab dengan sesuatu hal yang logis begini.
Manusia ketika berdosa, jatuh dalam dosa, ya, maka natur kita menjadi rusak. Natur kita dikuasai dosa dan kita akan mati. Mati dalam kekekalan, ya. Bukan cuma mati fisik. Ya, ingat manusia itu dari awal itu punya roh Allah. Maka sudah ada kekekalan dalam diri kita. Maka ketika kita mati fisik pun kita masih hidup. Roh kita hidup. Ya, tapi pilihannya roh kita ada di neraka. Nah, kemudian kenapa Allah menutup jalan kepada pohon kehidupan? Jawaban saya demikian. Kalau misalnya kita manusia dalam keadaan berdosa, kita makan buah pohon kehidupan, apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi manusia berdosa selama-lamanya. Karena orang yang makan buah pohon kehidupan akan hidup selama-lamanya. Tidak ada kematian, akan menjadi kekal. Bisakah kita ditebus oleh Allah? Tidak. Malaikat ditebus? Tidak. Kita ditebus? Iya. Saudara paham ya? Kenapa Tuhan menutup jalan ke pohon kehidupan? Supaya manusia tidak menjadi orang berdosa selama-lamanya. Ya, Tuhan jaga itu. Itu artinya Tuhan mengasihi kita. Kenapa Tuhan menjaga Taman Eden, menjaga pohon kehidupan? Karena Tuhan mau menebus dosa kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang berdosa dalam kekekalan. Tuhan mau menebus dosa kita. Maka Dia pasang keruk menjaga pohon kehidupan. Saudara, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga yang saya mau bahas hari ini adalah, yang terakhir, yang ketiga adalah, yang sering sekali remaja tanyakan. Bu, secara ilmu alam, umur bumi ini sekian ratus juta, sekian miliar juta. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari konteks Alkitab, ternyata usia dari Adam Hawa sampai kepada kita sekarang itu cuma sekian ribu tahun. Ya. Jadi, yang mana yang benar? Ilmu, pengetahuan, atau Alkitab? Saudara, ilmu pengetahuan dan Alkitab itu tidak bisa. Itu adalah tidak bisa kita bentrokkan. Ya. Karena ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Ilmu pengetahuan milik Allah. Jadi tidak mungkin ilmu pengetahuan melanggar Alkitab, tidak. Lalu kenapa bisa, Bu, umur bumi sekian juta, sementara Alkitab mengatakan sekian ribu tahun? Nah, saya mau kasih jawaban demikian. Ketika Adam, Tuhan ciptakan manusia pertama. Tuhan ciptakan dengan umur yang 0. Setuju ya? Umurnya 0 hari. Tapi Tuhan menciptakan dengan kondisi Adam, dengan usia seperti saya, atau usia 20-an. Setuju? Umur Adam ketika Tuhan ciptakan tentu dari 0 hari. Tapi kondisi fisik Adam bukan dari 0 baby. Tidak. Bukan dari janin. Bahkan bukan dari embrio. Tapi sudah dalam keadaan dewasa. Pertanyaannya, jika Adam Tuhan ciptakan langsung dalam kondisi manusia dewasa, bisakah Allah menciptakan usia bumi ini ketika Dia menciptakan langit dan bumi dengan usia yang sebagaimana ditemukan oleh ilmuwan? Saudara, Alkitab itu adalah firman Tuhan yang luar biasa. Jangan ragukan firman Tuhan. Jangan ragukan Allah. Mari kita rendahkan pemikiran kita di bawah tangan Tuhan. Biarlah dengan pengetahuan kita akan ilmu pengetahuan, membuat kita semakin mengagumi Allah, membuat kita semakin mencintai Tuhan, membuat kita semakin menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan di atas alam semesta, Tuhan di atas ilmu pengetahuan. Mari maju terus dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang. Ingat, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.